perkenalkan, nama saya Jihan dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Hari ini saya bersama Prof. Arif Ansori Yusuf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menyampaikan kuliah perdana tentang SDGs. Selamat datang, Prof. Selamat datang, Mbak Jihan. Iya, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Prof. Oke, iya. Pertanyaan yang pertama. Dari daftar 17 agenda SDGs, tujuan yang pertama atau SDG 1 itu adalah tanpa kemiskinan. Sebenarnya seberapa urgen sih, Prof, agenda ini? Cukup urgent ya, karena begini, dunia tanpa kemiskinan itu kan dunia yang diciptakan semua orang ya, nggak ada orang miskin. Gitu ya. Iya. Kenapa itu penting? Karena banyak orang yang berpendapat bahwa pendapat yang saya tidak begitu sepakat ya sebenarnya, yaitu katanya kemiskinan itu alamiah. Artinya kan wajar dong ada orang yang miskin. Kenapa? Karena ada orang yang rajin bekerja dan yang tidak rajin bekerja. Yang rajin bekerja jadi nggak miskin, yang malas jadi miskin, ya nggak? Atau ada juga misalkan yang yang satu karena kompetisi bisnis, yang satu berhasil, yang satu gagal gitu ya. Sehingga seolah-olah ada kesan ya yang miskin ya wajar, alamiah saja. Tapi orang sering lupa ya, bahwa kemiskinan itu sebenarnya lebih diistilahkan sebagai keberuntungan, ketidakberuntungan, maaf ya, bukan kemiskinan. Kenapa? Karena kemiskinan itu sering atau umumnya lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang di luar kontrol orang miskin sendiri. Misalkan begini, kemungkinan orang untuk miskin, anak miskin itu sangat dipengaruhi oleh orang tuanya miskin apa tidak, ya? Kalau kamu lahir di keluarga miskin, lebih besar kemungkinannya untuk jadi miskin. Kenapa coba? Karena tidak punya uang untuk sekolah, makannya gizinya tidak banyak, sehingga keterbatasan otaknya untuk berkembang ya karena gizinya kurang. Sekolah nggak lulus, nggak beres, nggak prestasinya kurang bagus ya. Nah itu karena kebetulan dia lahir di keluarga yang miskin. Ya. Nah sekarang kan Mbak Jihan bisa nggak memilih orang tua? Enggak kan? Ya kan? Nah kalau selama kita tidak bisa memilih orang tua, saya rasa kemiskinan bukan alamiah. Kemiskinan itu karena dia tidak beruntung saja. Sehingga apa? Sehingga orang yang merasa tidak beruntung itu berarti harus kita lindungi gitu loh ya. Jadi nanti saya bahas selanjutnya lebih detail bagaimana tuh. Cuman yang pasti tidak adil buat kita kalau kemiskinan itu kita biarkan. Oke? Nah, makanya agenda SDG 1 ini agenda ingin menghapuskan kemiskinan di tahun 2030 itu adalah agenda yang sangat-sangat urgent. Apa sih, Pak, persisnya agenda SDGs yang tanpa kemiskinan ini? Bagusnya ini sangat spesifik ya. Iya. Jadi berbunyinya seperti ini. Bunyinya adalah di tahun 2030 kemiskinan dimanapun ya, dan dalam bentuk apapun itu harus hilang. Jadi dimanapun dalam bentuk apapun harus hilang. Seolah-olah seperti sesuatu yang sangat ideal ya, dan memang tidak gampang, tapi tidak mungkin gitu ya. Tidak gampang dan tidak mungkin. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Jadi mungkin gitu ya. Itu karena dulu kita pernah mempunyai agenda yang sama 15 tahun lalu. Namanya MDGs, bukan SDGs. Millennium Development Goals. Itu ada sejarah manisnya tuh MDGs. Gitu. Iya. Boleh diceritain nggak, Pak, sejarah manis MDGs itu apa? Ya, jadi begini. Dulu di tahun 2000 gitu ya, itu seluruh pemimpin dunia itu menyepakati agenda yang disebut dengan Millennium Development Goals. Ya. Salah satu agenda yang paling penting itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah data persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Ya. Nanti saya jelasin apa itu kemiskinan ekstrim. Cuman intinya dulu di tahun 2000 itu datanya itu tahun 90 persentase penduduk di dunia ini ya yang hidup dalam kemiskinan ekstrim gitu, itu ada sekitar 35%. Ya. Nah, kemudian pada saat itu semua pemimpin dunia sepakat bagaimana kalau kita turunkan supaya menjadi tinggal setengahnya di tahun 2015. Itu tahun 2000, jadi 15 tahun ke depan mereka mentargetkan ingin
mengurangi menjadi setengahnya. Jadi targetnya ini, target MDGs itu, yang ini. Iya. Ya. Dulu tuh orang-orang sanksi gitu. Kok masa sih bisa gitu ya dalam 15 tahun kita menurunkan kemiskinan sampai setengahnya gitu. Karena jarang-jarang sekali di dunia ini negara yang berbeda-beda gitu ya. Berbeda kepentingan politik, ya nggak sih? Perang satu sama lain kadang-kadang kan, kok bisa setuju dengan satu agenda global yang disampaikan, yang harus dicapai gitu ya. Nah orang-orang agak sanksi. Tapi apa yang terjadi coba? Ini yang terjadi seperti ini, kan udah terjadi ya? Iya. Ini yang terjadi nih. Lebih turun lagi. Lebih turun lagi dari pencapaiannya, gitu loh. Jadi orang, kok bisa ya gitu ya? Ternyata kita bisa loh gitu loh. Mengadakan sesuatu yang dipikir susah untuk kita capai, ternyata faktanya kita malah lebih mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kebayang nggak dunia yang kadang-kadang suka saling konflik satu sama lain, tetapi berhasil mencanangkan dan juga mencapai suatu tujuan mulia seperti ini. Jadi kira-kira itu sejarah yang saya maksud dengan sejarah manis MDGs. Saya sendiri ya Pak, setiap hari sering banget mendengar kata kemiskinan. Ya. Tapi sepertinya masyarakat itu punya persepsi yang beda-beda ya Pak tentang kemiskinan tersebut. Kira-kira kemiskinan yang dimaksud menurut agenda SDGs ini apa sih Pak? Oke, jadi SDGs itu sangat spesifik ya dengan apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Cuman SDGs juga itu mengakui bahwa kemiskinan itu bisa berbagai bentuk, bisa berbagai dimensi. Cuman juga kemiskinan yang dimaksud di dalam SDGs itu harus terukur, ya. Harus terukur dan juga harus bisa diperbandingkan antar negara, antar bangsa. Jadi maksudnya begini, kalau di negara A orang seperti ini miskin, maka di negara B juga harusnya miskin, gitu loh. Nah, jadi nggak boleh di negara A miskin, kemudian standar negara A dipakai di negara B, dia mah nggak miskin, gitu loh. Jadi salah satu indikator yang penting dalam SDG itu ada yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan yang standar, ya. Dan yang dipakai itu adalah istilahnya itu kemiskinan $1,9 per hari per orang. Jadi kalau setiap orang itu perharinya hidup di bawah angka ini, maka dia dikategorikan miskin dimanapun dia berada. Nah, indikator ini penting. Kenapa? Kenapa sih harus standar gitu ya? Karena kan negara ini harus saling bantu. Ya, jadi negara yang lebih kaya harus membantu yang lebih miskin gitu ya. Karena SDG 17 itu ada SDG 1 sampai 17 kan ya. SDG 17 itu partnership. Jadi kita harus saling membantu. Nah, kalau kalian saling membantu, kita harus mampu memetakan negara mana duluan yang harus kita bantu ya. Dan negara yang miskinnya paling banyak harus kita bantu, negara yang paling sedikit ya nanti dulu misalkan seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu angka kemiskinan yang bisa diperbandingkan antar negara seperti ini gitu kira-kira ya. Jadi Pak, bagaimana cara mengukur kemiskinan yang tadi? Kan seperti yang Bapak bilang, setiap negara harus sama kan standarnya. Itu bagaimana Pak? Oke, jadi saya coba jelasin ya. Iya. Oke, jadi Bank Dunia ada sebuah lembaga internasional namanya Bank Dunia yang biasanya bergerak di dalam bidang pengentasan kemiskinan di dunia ini ya. Mereka itu membuat definisi kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim itu mereka melihat data garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu adalah suatu garis di mana kalau dia lebih kecil dari situ, maka dia miskin, jatuh miskin aja. Kalau di atas itu kemiskinan, di atas itu nggak miskin. Nah, si Bank Dunia itu kemudian melihat negara paling miskin di dunia itu berapa sih garis kemiskinannya, gitu ya. Nah, itu dilihat, ternyata sekitar segitu angkanya, ya $1,9 per hari per orang. Nah, cuman yang harus saya tekankan di sini, $1,9 itu bukan dikonversikan dengan nilai tukar yang suka kita pakai di money changer, karena beda. Kalau kita ke money changer, $1 itu sekitar 14.000. Berarti $1,9 itu kan berarti sekitar 35 ribuan ya, sekitar segituan ya, 30.000 ya. Nah, bukan angka itu. Jadi angka yang dimaksud adalah angka nilai tukar yang disebut dengan indeks nilai tukar purchasing power parity. Jadi paritas daya beli. Artinya gini, kalau Mbak Jihan ke Amerika, ya, saya kasih uang $1 nih, $1 nih, $1 bill ya Amerika. Terus Mbak Jihan pergi ke supermarket, ya, terus beli kebutuhan pokok. Oke? Bayang nggak? Kebayang. Bayang ya? Iya. Nah, kemudian Mbak Jihan pulang ke Indonesia, bawa kebutuhan pokok tersebut.
Oke, kebutuhan pokok tersebut, kemudian Mbak Jihan beli di Indonesia yang mirip seperti itu, samain gitu persis, itu pasti berbeda. Iya. Kalau pasti lebih murah dari 14.000, ya pasti lebih murah, karena kan standarnya karena beda-beda kan, di sana beda kan. Karena di sini lebih murah kan, beberapa barang kita lebih murah. Nah, jadi kemudian si Bank Dunia itu mensurvei, oke, kalau misalkan saya punya bahan pokok yang di Amerika senilai $1 ya, di Indonesia itu bisa dibeli dengan berapa rupiah sih, gitu ya. Jadi Malaysia itu bisa dibeli dengan berapa rupiah sih. Nah, dapatlah kemudian nilai PPP gitu loh namanya. Jadi kalau saya tunjukin di sini ya Mbak Jihan ya. Nah, ini contoh nih, tahun 2018, kalau nilai official exchange rate kita, itu berarti yang kita pakai kalau di money changer, itu rata-rata 14.000, ya kan? Nah, kalau yang PPP itu 5.105 per dolarnya, jadi lebih murah, jauh kan? Ya, jauh ya? Nah, itu yang benar-benar real gitu loh daya beli. Nah, jadi tingkat kemiskinan 1,9 dolar yang dimaksud itu adalah mereka yang hidup di bawah 1,9 kali 5.000. Berarti berapa itu ya? Kira-kira 10.000 lah ya. Nah, berarti orang yang hidup di bawah 10.000 per hari dikategorikan per orang ya, dikategorikan sebagai mereka yang masuk ke dalam kelompok miskin ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang dimaksud oleh SDGs mau dihapus. Jadi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim 1,9 dolar PPP, atau kalau dalam Indonesia sekitar 10 ribuan per hari per orang, gitu kira-kira. Jadi Pak, terkait tadi kemiskinan ekstrim PP 1,9 dolar, target dari SDGs di 2030 itu apa Pak, dan apakah itu mungkin untuk dicapai? Iya betul. Jadi tadi tujuan dari agenda SDG 1 itu di tahun 2030 ya, berarti dalam kurang dari 15 tahun dari sekarang itu harus hilang. Jadi harus mencapai 0 gitu ya. Apakah itu mungkin untuk dicapai atau tidak? Nah, tentu ini perlu analisa yang lebih mendalam ya. Cuman yang pasti beberapa lembaga sudah melakukan kajian ya. Cuman intinya begini, intinya yang kita lakukan itu biasanya untuk melihat visibility, jadi artinya visibility itu mungkin atau tidak untuk tercapai, itu biasanya kita ngelihat sejarahnya. Ya. Dulu misalkan kemiskinan itu per tahunnya turun berapa sih? Tiap tahunnya kan bisa dihitung ya, misalkan tiap tahun turun 1% gitu ya, berarti dalam 15 tahun ke depan sampai 2030 kira-kira akan jadi berapa? Ya enggak? Itu namanya baseline-nya. Nah, karena ditargetkan di 2030 kan kita bisa hitung tuh, tercapai apa enggak gitu ya. Nah itu kira-kira contoh sederhana menghitungnya. Nah, ini beberapa lembaga, misalkan ini Bank Dunia gitu ya, atau bukan Bank Dunia, ini UN itu, BPB itu pernah melakukan analisis terkait ini. Jadi apakah kita on track untuk mengurangi kemiskinan di tahun 2030? Ternyata hasil proyeksinya masih tersisa 6% di tahun 2030 ya. Jadi artinya kan belum tercapai, kan harus 0 ya. Nah, itu. Terus itu lembaga PBB. Unpad juga di bawah SDG Center melakukan hal yang sama untuk mengira-ngira gitu ya, memprediksi tahun 2030 tercapai atau tidak sih zero poverty Indonesia dari Indonesia dan beberapa provinsi di Indonesia. Kita publikasikan di sini di buku ini, sekalian promosi ya. Nah, ini hasilnya contoh untuk yang poverty ini mirip dengan hasil itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini beberapa provinsi yang saya tunjukkan aja datanya. Nah, yang ini tuh berarti sejarahnya kan. Nah, ini sejarahnya. Nah, yang garis putus-putus itu adalah prediksinya. Nah, yang garis tidak putus-putus itu target 0 di tahun 2030 kan? Ya enggak? Yang garis putus-putus itu kita prediksi selalu di atas garis ini kan? Artinya memang agak berat gitu loh untuk mencapai 0 di 2030 kalau kita asumsikan apa yang terjadi di belakang sejarah kita itu akan terus berlanjut, maka target 2030 ternyata tidak gampang untuk dicapai, gitu kira-kira ya. Kalau begitu Pak, berarti penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2030 tidak tercapai dong Pak? Ya, itu ya atau tidak gitu ya. Jadi analisis tadi yang dilakukan itu istilahnya itu analisis BAU. BAU itu business as usual.
Jadi apa yang kita prediksikan tercapai di tahun 2030 jika kita melakukan hal yang selama ini kita lakukan gitu loh. Jadi kalau selama ini kita melakukan beberapa program, beberapa kegiatan ya yang selama ini kita lakukan dari masa lalu sampai sekarang, kita prediksikan selalu seperti itu, BAU namanya, ke depan, maka tidak akan tercapai. Tetapi kalau kita sekarang menyadari bahwa itu tidak akan tercapai, kan kita boleh dong berusaha lebih keras. Kalau kita bisa berusaha lebih keras, lakukan program-program tambahan, bukan tidak mungkin itu tercapai. Selain kemiskinan ekstrim Pak, apalagi sih target SDG 1 yang perlu kita capai? Oke, jadi memang SDG itu terutama untuk yang nomor 1 yang kemiskinan itu agendanya ada beberapa. Ya. Selain kemiskinan ekstrim itu ada beberapa indikator lain. Salah satunya adalah kemiskinan nasional. Di kemiskinan nasional itu berbeda dengan kemiskinan ekstrim yang tadi standarnya itu global. Ya. Ini standarnya kita yang bikin sendiri. Jadi pemerintah BPS bikin sendiri, gitu ya. Dan targetnya itu adalah bukan menghilangkan tahun 2030, bukan menghapus menjadi 0, tapi hanya setengah dari yang ada sekarang. Itu targetnya ya. Nah, garis kemiskinannya standarnya seperti apa? Ini sebenarnya teman-teman mahasiswa ya, itu bisa belajar ya, bisa lewat website BPS. Saya tiap hari belajar hal yang baru dari website BPS ya. Nah, karena kalau SDGs itu sangat data intensif ya. Jadi harus selalu concern dengan data. Saya selalu bilang ke mahasiswi atau mahasiswa saya, kalau kamu tidak bicara data itu hina. Jadi semua harus pakai data ya kalau mahasiswa. Jadi ilmiah itu harus pakai data. Nah ini saya contohkan di sini itu ada data tentang kemiskinan. Nah, di sini kemiskinan dan ketimpangan itu bisa masuk ke misalkan garis kemiskinan. Nah ini garis kemiskinan menurut provinsi misalnya di sini. Nah ini kalau kita lihat untuk tahun tiap Maret dan September itu diupdate ya. Misalkan untuk yang terakhir itu Maret 2019 itu Indonesia itu rata-rata itu 404.000 per orang di pedesa ya rata-rata ya itu 404.000 per orang per bulan. Nah itu kalau di kota itu di desa tadi ini kalau di kota itu sekitar 442.000, beda dikit ya, 410. Dan tiap provinsi itu bisa berbeda-beda. Ya, jadi misalkan di Jakarta itu pasti standarnya lebih tinggi ya. Jakarta itu miskin itu 600.000 per bulan. Jadi Mbak Jihan nanti kalau kerja di Jakarta jangan mau digaji 600.000, itu masuk garis kemiskinan ya. Nah, kemudian bagaimana BPS menghitung berapa orang miskinnya? Dihitung aja. Jadi dihitungnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan survei. Jadi BPS itu melakukan survei ke seluruh Indonesia, ya, bertanya ke rumah tangga di Indonesia, ya, dan banyak ya. Ini kebetulan saya punya datanya, jadi saya kasih tunjukin aja sekalian di sini. Ini contoh, ini saya punya data hasil survei BPS yang dilakukan bulan Maret 2018, ya. Ini hasil datanya. Jadi BPS itu mengumpulkan data dari, kalau Mbak Lihan lihat angka di sini 295.000 datanya. Artinya ini mewakili 295.000 rumah tangga di Indonesia ya, Pak? Di Indonesia. Jadi mereka BPS itu datang ke 295.000 rumah tangga menghitung berapa konsumsinya. Kalau konsumsinya per orang kurang dari garis kemiskinan, maka dia kategorikan miskin. Jadi di sini bisa kita hitung, oh ini bisa kita hitung. Contoh misalkan, ayo berapa yang miskin, ya. Nah, untuk tahun 2018 bulan Maret itu dihitung yang miskin itu ada 25 juta orang, 949.000 ya, atau 9,82%. Terus bisa juga dihitung berdasarkan desa kota, gitu ya. Ini. Nah, jadi kalau di kota 7,02%, di pedesaan 13,2%. Itu bisa kelihatan dari situ. Juga bisa misalkan kelihatan dari di sektor mana dia bekerja. Ya. Misalkan di sini ternyata Mbak bisa tahu bahwa kalau Mbak bekerja di sektor sekitar pertanian, ya, pertanian padi itu lebih tinggi 17% orang miskin di sektor pertanian, ya.
Kalau Mbak kerja di sektor industri pengolahan, jadi buruh pabrik gitu ya, itu kemiskinannya hanya 6,81%. Jadi kemiskinan kita itu ngumpul di pedesaan, di sektor-sektor pertanian, ya. Jadi itu gudangnya orang miskin yang harus kita bantu. Itu kira-kira. Jadi ini hanya saya ingin mencontohkan aja bahwa menghitung kemiskinan itu perlu data yang bagus, perlu institusi statistik yang bagus yang bisa mengumpulkan data-data seperti ini. Itu kira-kira. Di dalam agenda SDG sendiri Pak disebutkan bahwa kemiskinan harus dihapuskan dimanapun. Di Indonesia sendiri tantangannya apa sih Pak untuk melakukan agenda tersebut? Nah ini kita bicara masalah spasial atau geografis. Indonesia itu negara yang sangat unik secara geografis kan, karena pulaunya banyak, puluhan ribu pulau gitu ya. Ada yang di pesisir gitu ya. Nah ini kemiskinan mereka berdasarkan geografis itu berbeda-beda karakternya. Gitu ya. Nah kita harus dibantu untuk bisa mengamati ini. Untungnya informasi tentang itu ada. Jadi contoh misalkan sebuah lembaga pusat penelitian ternama di Jakarta namanya Semeru Research Institute itu pernah mengembangkan sebuah poverty map ya. Nah saya tunjukin ya seperti ini. Nah, jadi di poverty map itu kita bisa melihat di mana sih kemiskinan itu paling berkonsentrasi. Misalkan secara lihat dalam konteks Indonesia, misalnya kita lihat kemiskinan itu sangat berkonsentrasi di daerah Papua, ya enggak? Iya. Nah, Papua dan NTT itu banyak. Nah, cuman bagusnya peta ini kita juga bisa ngelihat, misalkan kalau di sekitar kita, oke? Kita lihat di sekitar kita, ya. Misalkan di Jawa Barat, kita lihat per kecamatannya. Nah, ini juga bisa kita petakan. Jadi di mana di daerah dari Jawa Barat yang orang miskinnya relatif bukan banyak, yang intensif. Jadi sebagian besar orang miskin ini misalnya di daerah sampai ke kecamatan Ciemas ya. Di sini kelihatan di sini daerah pesisir selatan Jawa Barat itu relatif lebih banyak orang miskinnya ya. Kemiskinannya lebih tinggi pesisir Jawa Barat. Bahkan di kota kita sendiri kita lihat seperti apa. Misalkan ya, kita ingin tahu. Nah, masih ada yang merah ya Pak di nih, Bandung. Di Bandung sendiri itu di Ciroyom ya, itu garis tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari kemiskinan nasional. Kemiskinan nasional kan sekitar 9-an, 10-an ya. Ini tinggi nih 11,8%. Bahkan di sekitar kita ini banyak sekali orang miskin juga nih, di daerah Kabupaten Bandung, di daerah Cimenyan itu banyak sekali, masih banyak orang yang MCK aja susah. Ya. Jadi maksud saya betul secara geografis itu sangat bervariasi, tapi di daerah sekitar kita juga itu masih banyak teman-teman kita yang harus dibantu. Itu. Wah, pengetahuan baru ya Pak buat saya sendiri. Ternyata di sekitar saya juga masih ada yang ternyata garis kemiskinannya di bawah garis kemiskinan nasional. Nah, kalau itu kan secara geografis ya Pak. Bagaimana dengan konteks yang dalam bentuk apapun? Itu juga kan tertulis di SDG. Betul. Jadi SDG menyebutkan secara eksplisit bahwa di tahun 2030 kemiskinan dimanapun dan dalam bentuk apapun. Nah sekarang tadi saya membahas tentang dimanapun, sekarang dalam bentuk apapun. Jadi kemiskinan itu bisa bersifat material dan sama non material. Jadi orang miskin karena dia tidak punya uang, ya. Tapi bisa juga orang miskin karena dia tidak pendidikannya, dia tidak bisa sekolah, dia miskin. Atau tidak punya akses ke fasilitas-fasilitas dasar seperti misalkan MCK gitu ya, tidak punya akses ke fasilitas sanitasi yang layak. Jadi dimensi itu berbeda sebenarnya dengan dia tidak punya penghasilan. Maksud saya begini, kalau orang punya penghasilan, tidak miskin, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk membuat MCK, tetapi dia maksudnya secara uang penghasilannya tidak masuk kategori miskin, tetapi tidak cukup untuk membuat WC. Tapi di sekitar dia tidak ada MCK publik, berarti miskin dia, gitu ya. Itu satu. Itu maksud saya dimensi selain moneter, selain material. Ada juga yang sifatnya kerentanan, karena si SDG itu tidak hanya kemiskinan yang dicoba untuk dikurangi, tapi juga kerentanan. Ya.
vulnerability. Apa ini kerentanan? Jadi kerentanan itu begini, orang mungkin dia penghasilannya di atas garis kemiskinan, tetapi belum mencapai tingkat yang secure. Gitu. Secure itu artinya bisa jadi stabil. Besok miskin. Itu stabil gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana kriterianya supaya orang kita bilang tidak rentan? Itu banyak definisi, tetapi ada beberapa definisi yang sering orang pakai secara umum. Salah satunya kan kalau tadi $1,9 ya, itu Bank Dunia membuat definisi angkanya 5,5 kalau kerentanan. Jadi kalau dia $5,5 purchasing power parity, itu berarti di atas itu dia tidak rentan, tapi di bawah itu masih rentan. Berarti kalau $5,5 kalau kita pakai formula yang tadi sama itu 5,5 kali 5.000, 5 kali 5 berapa itu? 25.000 per hari per orang ya. Berarti orang yang hidupnya di bawah 25 ribuan per hari per orang berarti masih dikategorikan rentan. Nah, di Indonesia itu cukup banyak ya. Jadi ini saya tunjukkan untuk yang 5,5. Sorry. Nah, jadi lebih dari setengah orang Indonesia, 140 juta, itu hidup di bawah $5,5 per orang per hari. Jadi lebih dari, jadi lebih bukan udah di atas mayoritas ya. Jadi 53% orang Indonesia hidup di bawah, isinya masih rentan. Jadi setengah dari orang Indonesia masih rentan, gitu loh. Jadi bisa kelihatan dari sini. Berarti kita masih, menurut saya masih jauh dari sejahtera. Ya? Kalau setengah aja udah rentan. Jadi kemiskinan kita. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan dan salah satu agenda dari SDG itu bukan hanya mengurangi kemiskinan, tapi memang juga harus mengurangi kerentanan. Gitu. Tadi kerentanan sudah dibahas ya Pak. Selain kerentanan, apalagi Pak yang harus dihapuskan sesuai program SDGs? SDGs itu juga secara eksplisit mengakui bahwa kemiskinan itu bersifat multidimensional. Tadi saya sudah sampaikan sedikit, tapi saya perjelas lagi ya Mbak ya. Jadi tadi kemiskinan ekstrim itu berdasarkan moneter ya, $1,9 ya, nggak moneter ya. Kemiskinan nasional juga tadi 400.000 katanya per bulan per orang, moneter juga gitu ya. Nah ini berarti dimensinya hanya income. Nah sementara income itu hanya satu faktor aja dalam penentuan kesejahteraan. Ya. Di dalam ilmu ekonomi gitu ya, itu ada istilah yang disebut dengan Easterlin paradox. Ini saya sampaikan di slide ya. Jadi Easterlin paradox itu berkaca pada pengalaman atau sejarah dari ekonomi Jepang. Ya. Di sini kita lihat garis yang putus-putus itu ya Mbak Jihan ya, itu adalah income dari masyarakat Jepang, ya kan? Ya. Naik terus gitu ya. Nah, sementara yang garis tidak putus-putus itu yang disebut dengan life satisfaction. Jadi kepuasan hidup atau kebahagiaan. Itu caranya ditanya orangnya gitu ya. Skala 1-10 bahagia nggak sih? Nah, si Jepang itu berhasil mengumpulkan data life satisfaction dari tahun 58 sampai tahun 90-an. Panjang juga ya datanya. Dan Mbak lihat dia nggak meningkat, malah berturun sedikit atau datar. Iya. Ya nggak? Jadi artinya apa ini? Ini menarik ya, kenapa? Income bisa naik, Jepang dari masyarakat yang tidak begitu miskin menjadi masyarakat yang kaya, tapi kok kebahagiaannya datar-datar aja. Nah, ini kan sebuah paradoks. Iya. Nah, artinya apa? Artinya ternyata income, penyebabnya ya jelas, income bukan satu-satunya penentu kebahagiaan. Gitu. Demikian juga income bukan satu-satunya penentu kesejahteraan. Demikian juga income bukan satu-satunya faktor yang menentukan orang miskin atau tidak. Ya. Nah, oleh karena itu muncullah apa yang disebut dengan kemiskinan multidimensional. Ya. Ada beberapa lembaga yang mencoba untuk mengoperasionalisasikan kemiskinan multidimensional. Ya. Salah satunya adalah UNDP dan Universitas Oxford. Ya. Di mana di sini kalau boleh saya tampilkan ini. Nah ini, jadi ada beberapa dimensi kemiskinan yang bukan penghasilan ya. Salah satunya misalkan pendidikan. Di sini ditulis ada pendidikan. Jadi rumah tangga yang
kepala keluarganya tidak pernah lulus SD, kategorinya miskin gitu ya. Atau misalkan ada anak yang umurnya 7 sampai 18 tahun tapi tidak sekolah, nah, berarti miskin. Atau misalkan tidak punya akses kepada Pelayanan kesehatan. ya kesehatan, nah ya Mbak ya, kesehatan cocok. Terus tidak punya akses terhadap air bersih gitu ya, sanitasi, listrik. Nah itu masuk beberapa kategori kemiskinan multidimensional. Nah kebetulan beberapa tahun lalu saya ya bekerja sama dengan universitas di Inggris, salah satunya itu melakukan penelitian khusus tentang kemiskinan multidimensional, menghitung kemiskinan multidimensional Indonesia di tahun 2014 dengan data dari BPS ya. Nah ini ya hasilnya saya tunjukin. Jadi yang garis, nah ini ada 3 gambar ya. Gambar yang paling kiri itu di perkotaan, gambar yang tengah itu di pedesaan, gambar yang di paling kanan itu di kedua-duanya, ya, di desa dan di kota. Nah, garis yang putus-putus itu adalah garis kemiskinan biasa, yang satu dimensi, yang income tadi ya. Nah, ini menurun juga ya, sama. Nah, yang garis tidak putus-putus itu yang disebut dengan multidimensional poverty index. Jadi indeks multidimensional poverty. Menurun juga, sama sih, biasanya sejalan. Ya. Tetapi ada beberapa temuan yang menarik di sini. Pertama, khusus untuk di pedesaan, di perkotaan, memang ternyata kemiskinan standar itu ternyata nempel gitu loh, dengan kemiskinan multidimensional. Jadi mirip gitu. Tapi di pedesaan tidak. Jadi di pedesaan itu kemiskinan multidimensionalnya jauh lebih tinggi daripada kemiskinan biasa. Jadi bisa berbeda gitu ya. Ya orang desa ternyata tidak mendapat akses tadi gitu loh, yang tidak bisa diukur hanya semata dengan uang gitu ya. Satu. Terus contoh hasil yang kita peroleh juga adalah gambar ini. Ya. Mungkin sedikit saya jelaskan gambar ini ya. Jadi di gambar ini sumbu horizontalnya itu mengukur kemiskinan standar, jadi monetary poverty. Ya. Sementara sumbu vertikalnya itu mengukur kemiskinan multidimensional. Nah garis yang merah itu garis 45 derajat, artinya kalau titik itu ada di garis 45 derajat, ya, berarti kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensionalnya sama. Setiap titik ya, ini mewakili kabupaten kota di Indonesia. Jadi ada Bandung di situ, ada Cianjur gitu ya, salah satu titik itu. Nah, apa yang kita bisa lihat dari gambar ini? Ternyata 65% titik ini itu ada di sebelah kiri atas. Artinya apa? Ternyata kemiskinan multidimensionalnya lebih besar daripada kemiskinan moneterinya. Hanya 35% kabupaten kota di Indonesia yang kemiskinan multidimensionalnya lebih sedikit, lebih kecil daripada kemiskinan standar. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jangan-jangan kemiskinan yang selalu diumumkan pemerintah setiap Maret dan September itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena faktanya menyatakan, loh ternyata sebagian besar kabupaten kota di Indonesia kemiskinan multidimensionalnya lebih tinggi loh daripada kemiskinan moneternya. Padahal kita akui kemiskinan kan sifatnya multidimensional ya. Jadi ini juga diakui oleh SDG sebagai sesuatu yang harus diperhatikan gitu kira-kira seperti itu. Posisi Indonesia sendiri di SDG 1 dari negara lain itu di posisi keberapa Pak Indonesia? Jadi gini maksudnya, bagaimana posisi Indonesia ya, terutama terkait dengan SDG 1 ya, no poverty, itu kebetulan mungkin bisa dilihat dari salah satu salah satu data yang dikembangkan oleh Sustainable Development Solution Network. Ya. Ini ada, saya tunjukkan websitenya, ya, disilakan sebagai Sustainable Development Report Dashboard ya 2019. Ini kita bisa melihat posisi negara-negara dalam pencapaian SDGs-nya. Dari ke-17 goal ini kita lihat aja yang ini ya Mbak ya, yang no poverty ya. Nah ini kita klik di sini, nah ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat yang paling parah tentunya Sub-Saharan African ya. Di sini yang merah itu ya, yang merah itu dia memang masih relatif istilahnya yang merah itu major challenge remain ya. Jadi artinya masih terdapat tantangan besar gitu ya. Itu di Sub-Saharan Afrika. Sementara yang hijau itu SDG achieve. Jadi udah tercapai no poverty-nya. Jadi di negara-negara seperti
Kazakhstan, Turkmenistan, terus di Prancis gitu ya. Itu Atau Singapura juga ya Denmark, Pak ya? Singapura nggak kelihatan di sini, ada ya? Iya. Ya, Singapura gitu ya. Atau bahkan ini Malaysia, ini negara Malaysia itu sudah tercapai SDG-nya. Di Malaysia itu tidak ada extreme poverty. Udah hilang gitu extreme poverty-nya. Mungkin poverty nasional masih ada, tapi extreme poverty-nya udah nggak ada. Nah, di negara-negara tetangga kita yang masih major challenge itu Papua Nugini gitu ya. Malaysia udah tercapai, Thailand juga udah tercapai SDGs-nya. Vietnam kuning itu challenge remain. Jadi masih ada tantangan. Indonesia itu relatif tidak begitu bagus sebenarnya ya. Karena oranye warnanya ya. Memang tidak seperti Papua Nugini atau Afrika, tapi dia oranye. Jadi significant challenge remain. Masih ada tantangan yang cukup besar gitu yang kita hadapi. Jadi ya itulah kira-kira posisi kita, belum sebagus Malaysia, belum sebagus Vietnam, apalagi Malaysia, tapi relatif lebih baik lah dibanding Papua Nugini sama Afrika gitu ya. Tapi berarti ya tentu kalau saya bilang ya masih serius ya, masih banyak lah PR yang harus kita kerjakan. Gitu. Bagaimana Pak cara kita untuk mencapai atau mengurangi target kemiskinan di 2030 yang zero poverty itu ya Pak? Bagaimana caranya? Jadi sekarang kita udah mulai bicara strategi ya, atau cara ya. Nah, sebelum kita mencoba untuk mencari strategi bagaimana mencapai zero poverty ya di tahun 2030, itu sebenarnya di dalam target-target SDG sendiri itu secara implisit sudah ada sebenarnya bentuk strateginya. Ya. Misalkan ya, tadi kan selain tujuan, nah di sini ada target. Nah, target SDGs untuk tanpa kemiskinan ya. Ini ada beberapa ya. Tadi kita sudah sebutkan kemiskinan ekstrim ya. Kemudian kemiskinan multidimensional. Nah, yang ketiga ini menerapkan secara nasional sistem dan upaya pelindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin pada tahun 2030, mencakup cakupan substansial bagi kelompok miskin dan ekstrim. Ini adalah target SDGs. Jadi target SDGs itu bagaimana caranya supaya masyarakat yang miskin itu mendapat pelindungan sosial, social protection dari negara ya tentunya. Nah, jadi SDG menargetkan itu juga. Nah, memang salah satu cara yang kita bisa capai untuk mengurangi kemiskinan itu adalah memberikan jaminan sosial, ya, perlindungan sosial kepada masyarakat yang miskin. Itu salah satunya dan itu eksplisit ya di sini disebut ya strateginya. Terus juga terkait ini, misalkan menjamin bahwa semua terutama masyarakat miskin memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Artinya apa kan? Artinya mereka harus punya akses terhadap kehidupan yang layak. Ya, itu jelas kan, sumber daya ekonomi kan akses kehidupan yang layak ya, tanah, akses terhadap lahan ya harus punya gitu. Itu yang dimaksud ini, kepemilikan ya, akses terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar itu artinya orang miskin harus nggak boleh gitu tidak punya akses terhadap sanitasi, itu tidak boleh tidak punya akses terhadap air bersih, itu kebutuhan layak, atau sekolah ya. Kepemilikan dan kontrol atas tanah ya. Jadi mereka juga harus punya tanah untuk bertani atau bercocok tanam kalau mereka memang bertani. Terus terhadap sumber daya alam, teknologi, juga terhadap misalkan jasa-jasa keuangan, misalkan bankability, dia bisa minjem uang untuk berbisnis dan lain-lain. Jadi itu salah satu cara yang secara eksplisit. Tetapi yang penting itu adalah jaminan sosial atau perlindungan sosial. Itu yang harus kita galakkan atau kita harus upayakan ya. Berarti intinya perlindungan sosial ya Pak. Kalau misalnya di Indonesia sendiri nih Pak, program perlindungan sosialnya itu apa sih Pak? Oke, jadi di Indonesia itu ada beberapa jenis social protection ya atau perlindungan sosial. Itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua ya. Jadi yang disebut dengan social assistance, ya. Social assistance yang sifatnya non-contributory. Itu artinya negara yang bayarin gitu ya. Itu social assistance non-contributory. Tapi ada juga yang sifatnya social insurance. Yang kanan itu contributory. Artinya kita yang bayar, gotong royong ya, BPJS gitu ya. Itu gotong royong kan. Nah, tapi di bagian social assistance yang non-contributory itu ada beberapa ya. Misalkan jaminan kesehatan nasional ya. PBI itu penerima bantuan iuran. Itu artinya 20-an% termiskin di Indonesia
itu dia harus punya BPJS, dibayari negara. Artinya kalau sakit dia bisa gitu ya ke rumah sakit tanpa dibayar. Nah itu salah satu bentuk social assistance yang dibayar negara ya. Tapi semua orang itu universal harus juga ya, itu di contributory. Jadi saya bayar kan juga. Nah ini ada di BPJS Kesehatan. Itu artinya pelindungan sosial itu tidak harus orang miskin, tapi kita juga dilindungi. Itu namanya social insurance. Nah tapi yang fokus kita sekarang adalah yang kiri sebenarnya ya, yaitu yang social assistance yang sifatnya non contributory. Di sini ada JKN tadi ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Ada program Keluarga Harapan, itu program Keluarga Harapan itu yang diberikan kepada orang paling miskin, yang paling miskin, lebih miskin lagi gitu ya. Kemudian ada program Indonesia Pintar saat ini di Indonesia, di mana kita memberikan bantuan untuk mahasiswa miskin ya, bisa untuk sekolah. Ada beberapa lagi ya. Nah ini kalau boleh saya tunjukin, ini angka anggaran negara ya, yang diberikan kepada program-program tersebut ya. Ini ada totalnya 95 triliun ya. Total social investment. Jadi social protection investment itu adalah negara APBN yang digunakan untuk, salah satunya ya APBN yang digunakan untuk membayari social protection ini. Nggak begitu besar sih kalau dibandingkan dengan GDP kita, hanya 0,73% ya. Gitu. Dan yang paling besar itu adalah kalau mau lihat ya, JKN PBI 70 triliun. Ini adalah apa coba? Untuk membayari orang-orang miskin yang BPJS. Ya, jadi BPJS-nya dibayarin oleh negara, itu uangnya 70 triliun. Gitu. Nah, ini kemudian yang kedua terbesar itu adalah PKH tadi. Program Keluarga Harapan itu, program Keluarga Harapan itu istilahnya itu dalam ilmu ekonomi itu disebut dengan conditional cash transfers. Jadi orang dikasih uang, tetapi dengan syarat harus melakukan hal-hal tertentu. Nah, dalam hal ini adalah memeriksakan bayinya ke posyandu. Kalau nggak dikasih. Atau syarat anaknya nggak boleh putus sekolah. Kalau nggak dikasih, gitu ya. Nah itu PKH. Nah kalau lebih detail lagi sebenarnya ada di sini, misalkan detailnya. Ya. Ini saya sumbernya dari TNP2K. Ya. TNP2K itu Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Itu lembaga di bawah Wakil Presiden yang memang dia kegiatannya itu melakukan kajian-kajian seperti ini ya. Nah ini ada beberapa program yang mungkin kalau perlu saya catat, ada subsidi beras. Sekarang itu namanya bukan beras lagi, jadi bisa ke bahan pokok yang lain. Itu 14 juta keluarga. Ya, itu diberi social assistance terkait dengan beras. Terus ada bantuan pangan non tunai. Ya, itu 1,2 juta orang dikasih 110.000 per bulan. Ini tahun 2017 ya, 1,6 triliun. PKH tadi yang saya sebut Mbak ya, itu lebih sedikit sebenarnya orangnya, 5,9 juta aja. Karena ini hak cakupannya yang termiskin dari yang miskin, PKH ya. Itu ada 5,9 juta, 157.000 per keluarga. Ada 11,3 triliun. Kemudian ada Indonesia Pintar. Indonesia Pintar itu diberikan kepada 19 juta anak. Ya. Ini ada 10 triliun. Kemudian ada yang lain yang nggak begitu besar sih ya. Ada untuk asistensi sosial lanjut usia, ada yang cacat ya, ada yang lain-lain. Cuman yang ingin saya catat di sini adalah walaupun seolah-olah banyak ya program-program itu, ya, triliunan ya, tapi cukup nggak? Untuk menyatakan cukup enggak, kalau saya acuannya negara lain segitu juga enggak. Ternyata kita relatif rendah gitu ya. Nah ini adalah dalam persentase terhadap GDP-nya ya, negara-negara ini seberapa banyak dia menyisihkan gitu ya anggarannya untuk sosial program. Nah, ternyata Indonesia di antara negara-negara ini paling rendah. Ya, rendah sekali. Brazil itu hampir 14% GDP. Uzbekistan, Indonesia masih sekitar 1%. Gitu. Apalagi yang non kontributorinya itu masih kecil. Nah ini nggak mungkin kita pengentasan kemiskinan kalau angkanya masih segini, gitu loh. Jadi caranya ya kita harus harus meningkatkan angka ini, gitu loh kira-kira ya. Jadi Pak, selain perlindungan sosial, apa strategi lain untuk kita menghapuskan kemiskinan sesuai dengan SDGs yang pertama?
Oke, jadi sekalian juga nanti sebagai kata penutup kali ya Mbak ya. Iya. Tentu tadi perlindungan sosial itu penting tapi bukan satu-satunya cara ya. Karena perlindungan sosial itu seperti seolah-olah jaring pengaman. Kalau orang jatuh ke kemiskinan maka dia harus dibantu oleh jaring pengaman atau social protection. Tapi sebenarnya kunci dari pengentasan kemiskinan itu adalah penghidupan. Orang harus dikasih sumber penghidupan. Jadi bagaimana meningkatkan sumber-sumber penghidupan kepada semua, termasuk kelompok yang apalagi ya, kelompok yang kurang beruntung atau istilahnya itu di unlucky one ya. Nah, sumber penghidupan yang layak itu ya pekerjaan. Jadi pekerjaan harus bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat termasuk orang miskin. Bagaimana caranya supaya pekerjaan tersedia? Tak lain dan tak bukan adalah harus ada aktivitas ekonomi. Ya. Kalau tidak ada aktivitas ekonomi ya tidak ada pekerjaan toh. Nah, jadi membuat aktivitas ekonomi supaya dinamis itu penting supaya pekerjaan tersedia, kemudian orang miskin bisa bekerja dan keluar dari kemiskinan toh. Salah satu faktor supaya aktivitas ekonomi bekerja itu istilahnya ada pertumbuhan ekonomi kan. Pertumbuhan ekonomi itu bagaimana aktivitas ekonomi meningkat terus setiap tahunnya itu pertumbuhan ekonomi. Jadi strategi pengentasan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Nah cuman sayangnya sering pertumbuhan ekonomi itu dia tidak peduli siapa yang mendapat manfaat gitu loh. Kan ekonomi bisa tumbuh tapi tumbuhnya hanya dinikmati kelompok tertentu ya nggak? Iya. Yang kaya aja yang dapat. Kalau hotel ya hotel, kalau membangun hotel pertumbuhan ekonomi kan tinggi tuh kan hotel banyak. Iya. Yang punya hotel siapa? Yang tinggal di hotel siapa? Yang kerja di hotel paling dikit gitu ya. Nah itu berarti bukan pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan menurut saya ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ada pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan, ada pertumbuhan yang tidak mengurangi kemiskinan atau yang malah bahkan bisa jadi bisa menambah kemiskinan. Istilahnya itu immiserizing economic growth, pertumbuhan yang menyengsarakan. Itu ada loh istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan? Pertumbuhan yang kalau istilahnya itu pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif itu adalah pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat yang paling bawah lebih terangkat. Jadi mengurangi ketimpangan di masyarakat. Nah, artinya berarti progresif sifatnya. Jadi yang miskin mendapat manfaat lebih banyak dari yang kaya. Bukan berarti yang kaya tidak mendapat manfaat loh Mbak ya. Iya. Tapi sebaiknya dalam proporsi, dalam persentase, si miskin itu mendapat manfaat lebih besar dalam proporsi persentase dibanding yang kaya. Dengan demikian kemiskinan akan lebih terangkat dan ketimpangan juga akan berkurang. Nah inti dari semua itu menurut saya adalah mobilitas sosial. Nah, apa itu coba mobilitas sosial? Jadi mobilitas sosial itu adalah kalau seseorang anak lahir miskin, gitu ya, maka ketika dia dewasa dia tidak miskin. Itu berarti mobilitas sosial itu tinggi. Gitu ya, itu yang disebut. Kalau seorang anak miskin, dia miskin lagi, cucunya miskin lagi, gitu ya. Jadi istilahnya itu menurunkan kemiskinan, kemiskinannya menurun, gitu ya. Nah itu istilahnya berarti mobilitas sosial rendah, gitu ya. Jadi kita harus meningkatkan mobilitas sosial dari masyarakat di Indonesia supaya orang yang miskin tidak jadi miskin lagi anaknya. Caranya bagaimana? Tak lain dan tak bukan adalah dengan memfokuskan pada keberpihakan kelompok bawah. Jadi keberpihakan itu begini, pembangunan harus berpihak kepada kelompok bawah. Dimulai dari apa? Dimulai dari indikator-indikator pembangunan harus secara spesifik memonitor yang terjadi di kelompok bawah. Nah SDG itu keren loh Mbak. Ya. Jadi di SDG itu semua indikator pembangunan misalkan ya, akses terhadap air bersih. Oke? Akses terhadap air bersih itu kalau disebut biasanya kalau kita lihat di data misalkan angkanya 70% ya. Iya. Itu artinya secara rata-rata orang Indonesia 70% itu punya akses terhadap air bersih. Atau akses terhadap perguruan tinggi. Akses terhadap perguruan tinggi kalau misalnya angkanya 20%, artinya 20% orang Indonesia punya akses terhadap perguruan tinggi. Oke. Nah, tetapi SDG itu datanya harus lebih dari itu. Ada yang disebut dengan the bottom 40. The bottom 40 itu kelompok 40% termiskin. Nah itu juga harus dicatat datanya oleh SDGs. Jadi nanti harus ada data selain angka tadi tuh yang 70% akses rata-rata orang Indonesia harus juga dihitung berapa
kelompok masyarakat 40% termiskin yang punya akses terhadap air bersih, ya enggak? Jadi bisa jadi yang secara rata-rata nasional akses terhadap air bersih itu 70%, tetapi yang kelompok 40% termiskin hanya 10%-nya saja. Betul, bisa, sangat mungkin kan? Iya. Ya, mungkin yang punya akses terbaik orang kaya aja. Nah, di SDGs itu diwajibkan ya bahwa hampir semua banyak indikator-indikator penting yang biasanya hanya dihitung rata-ratanya saja, itu juga dihitung khusus untuk kelompok 40% termiskin. Ini yang disebut keberpihakan. Keberpihakan dari mulai cara memonitor, tentunya keberpihakan juga dalam pembangunannya. Jadi bagaimana supaya pembangunan itu kalau misalnya kita ada investasi di suatu daerah untuk peningkatan pekerjaan betul-betul merata gitu ya. Nah, jadi dan mobilitas sosial ini yang paling utama itu faktornya adalah yang disebut dengan equality of opportunity, pemerataan kesempatan. Jadi kalau boleh nih Mbak ya, sama adik-adik mahasiswa yang menonton video ini, saya ingin mengakhiri ya dengan terkait dengan equality opportunity ini dengan sebuah mimpi ya kalau boleh ya. Jadi begini, kalau saya pernah mengawas ujian masuk Unpad ya, kan orang tes ya. Nah itu kalau ada calon mahasiswa yang ingin masuk Unpad kedokteran misalnya atau kesehatan ya misalkan ya, itu kan cukup kompetitif ya. Ada yang satu kebetulan anak dosen, ada yang satu katakanlah anak tukang ojek, oke? Karena saya punya datanya kan, si A anak dosen, si B anak tujuh, terus saya punya teman. Nah, kemudian kita mau bertaruh nih, siapa yang lulus, siapa yang tidak. Oke, saya nggak mungkin berani bertaruh anak yang tukang ojek akan lulus, anak yang tukang yang dosen pasti enggak. Pasti saya akan bilang anak yang dosen lulus, anak yang tukang ojek nggak lulus. Artinya hanya dengan tahu orang tuanya siapa, ya, kita bisa menebak orang itu lulus masuk Unpad apa enggak. Nah, itu adalah masyarakat atau society yang tidak baik, yang tidak ideal. Idealnya adalah mau kita tahu bapaknya siapapun, kalau kita lagi dia masuk ujian itu harusnya 50-50 aja. Dia sama si A sama si B, charge-nya sama dong, mau lulus apa enggak. Cuman problemnya belum begitu. Nah, di masyarakat, di negara-negara yang sudah makmur, ya, yang bagus, di negara-negara Skandinavia, itu semua equal opportunity-nya. Jadi kita tidak bisa membedakan keberhasilan seseorang dalam pendidikan tergantung dari bapaknya siapa, atau bapaknya apa. Nah, itu yang saya mimpikan, yang kita mimpikan sama-sama. Itu yang disebut dengan equality opportunity. Ya, jadi kita tidak bisa tuh menebak seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya tadi, keberpihakan dari mulai, nah kadang-kadang gini Mbak ya, ketika kenapa misalkan bidik misi? Nah, Mbak tahu kan bidik misi ya? Itu program beasiswa untuk orang miskin yang masuk Unpad misalkan ya. Itu saya pernah melakukan penelitian di beberapa tahun lalu. Hasilnya angka yang kita dapat ternyata 30-an% beasiswa bidik misi tidak terserap. Kan kaget tuh saya. Oh kok orang nggak perlu ya? Nggak perlu beasiswa ya? Kok sampai terserap? Ternyata apa? Ya penyebabnya sederhana. Karena beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa miskin yang lulus Unpad. Kalau anak miskin lulus Unpad, hebat dong. Iya. Dia spesial dong, ya enggak? Iya. Banyaknya nggak akan lulus gitu. Jadi artinya apa? Artinya sering orang menyalahkan, ya salah sendiri, kenapa nggak lulus? Bodoh berarti dia. Nah, itu tuh sesuatu yang harus kita hindari, ucapan seperti itu, karena itu takabur. Ya, coba bayangin, kenapa orang itu nggak lulus? Ya karena saingannya orang yang bimbel. Iya. Yang bimbel punya duit, ya nggak? Nah itu aja udah nggak fair, ya nggak? Iya. Terus kedua, enggak, misalkan dia bimbel juga nggak lulus juga, bego aja dia. Oh belum tentu, ya nggak? Kenapa? Coba, mungkin dia waktu sekolah di SMA harus membantu ibunya, karena bapaknya sudah tidak ada, ya kan? Iya. Nah, dia harus bantu ibunya bekerja. Nah itu harus kita pertimbangkan juga. Terus kedua, enggak, dia nggak pernah membantu ibunya kok, dia memang pada dasarnya memang intelijensinya kurang aja gitu ya. Boleh bilang gitu, tapi coba telusuri. Ketika dia balita, gizinya cukup enggak? Stunting enggak? Nah, Mbak tahu stunting enggak? Kesehatan tahu ya. Stunting itu, coba Mbak ya pikirin. Stunting itu, kalau seorang anak kena stunting, itu perkembangan otaknya itu terganggu. Ya. Terganggu. Kenapa? Karena kekurangan protein, ya. Bukan
karbohidrat, protein, itu daging segala macam. Kalau kurang di Indonesia itu kalau nggak salah sepertiga, 33%-nya kalau nggak salah ya, banyak sekali yang stunting ya, anak. Nah kalau orang stunting seperti ini, anak balita stunting, itu mau dikasih bimbel 24 jam per hari, 7 hari seminggu pun tidak akan lulus masuk MPTN. Nah sekarang masalahnya si anak yang stunting ini gitu ya, salah dia bukan dia stunting. Bukan. Ya enggak. Karena dia tidak beruntung lahir di keluarga miskin. Dia bisa memilih enggak. Jadi intinya apa? Intinya kita sepanjang kita itu tidak bisa memilih orang tua ya. Social protection, keberpihakan itu harus selalu ada. Karena hanya itu caranya pemerataan kesempatan bisa bukan hanya jadi wacana tapi terrealisasi gitu ya. Dan akhirnya kemiskinan, mobilitas sosial tinggi. Dan mobilitas sosial tinggi itu kemiskinan akan bisa dihilangkan. Jadi hanya itu satu-satunya cara yang sifatnya struktural, yang sifatnya apa? Ya struktural istilahnya itu konkret gitu ya, untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang dan akhirnya bisa membantu kita untuk mencapai agenda SDG tersebut. Ya, jadi mungkin kira-kira itu. Ya. Oke Pak, kalau misalnya kayak gitu terima kasih ya Pak. Perbincangan kita hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan selamat menjalankan perkuliahan di Universitas Padjadjaran.